Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Gusti Ayu Sri Agung di pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 8. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai materi sejarah perkembangan agama Hindu di kelas 8. Sebelumnya marilah kita mengaturkan panganjali umat dengan mengucapkan Om Swastiastu. Tidak henti saya ingatkan kepada anak-anak sekalian agar selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, agar kita bisa cepat berjumpa kembali secara langsung di kelas melalui pembelajaran pendidikan agama Hindu. Nah, sebelumnya alangkah lebih baiknya kita melakukan doa sebelum memulai pembelajaran. Silakan anak-anak yang ada di rumah mengambil sikap amustikarana. Om Purwo Jatu Brahmano Brahmocari Dharma Wasasna Stapo Sodadistat Tamasetam Brahmanan Brahman Yestam Dewasce Sarwa Amartana Sakamam Om Santi 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 Om. Sebelum memulai pembelajaran, saya sedikit menjelaskan mengenai indikator pembelajaran di pertemuan kali ini. Adapun indikatornya, yang pertama menjelaskan sejarah munculnya istilah nama agama Hindu. Yang kedua menguraikan perkembangan agama Hindu di India. Yang ketiga menceritakan perkembangan agama Hindu di India. Sehingga tujuan dari pembelajaran ini, anak-anak mengetahui sejarah perkembangan agama Hindu di Asia, terutama di India, di Indonesia, dan negara Asia yang lainnya. Sehingga kalian dapat menceritakan kembali mengenai perkembangan agama Hindu, baik itu di India, di Nusantara, dan di negara Asia yang lainnya. Asal mula sebutan nama Hindu tidak terlepas dari perkembangan lembah Sungai Sindu. Agama Hindu adalah agama wahyu karena ajaran agama Hindu itu bersumber dari Weda, di mana wahyu suci Weda diturunkan pertama kali di lembah Sungai Sindu. Nah, awalnya agama Hindu itu disebut dengan Sanatana Dharma, yang artinya Dharma yang abadi atau jalan yang abadi. Kemudian berkembang menjadi kepercayaan Sindu, di mana kepercayaan ini terdapat di lembah Sungai Sindu yang disebut dengan Punjab. Punjab adalah 5 aliran sungai, di mana lembah Sungai Sindu ini dahulunya adalah lembah yang paling subur, ya, karena dialiri oleh 5 aliran sungai besar di India. Bangsa asli Sindu sendiri adalah bangsa Dravida. Ciri-ciri dari bangsa Dravida ini berhidung pesek, berkulit gelap. Di mana peradaban di lembah Sungai Sindu yang didiami oleh bangsa Dravida sudah berlangsung dari 3000 sampai 500 sebelum Masehi. Kemudian datanglah bangsa Arya yang merupakan bangsa pengembara melalui Hindukus, yaitu Kaliber Pass atau celah Kaliber pada 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Di mana bangsa Arya ini memiliki ciri berkulit putih, berbadan tinggi, dan berhidung mancung. Nah, dia memasuki Mohenjo-daro dan Harappa
yang merupakan kota yang sudah ada pada zaman itu di lembah Sungai Sindu. Bangsa Arya ini adalah bangsa pengembara yang hidupnya nomaden. Jadi berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Akan tetapi bangsa Arya ini sudah membawa kepercayaan, di mana kepercayaannya itu bersumber dari Weda. Terjadilah akulturasi budaya antara bangsa Drapida dan bangsa Arya yang datang ke lembah Sungai Sindu dengan membawa kepercayaan Hindu ini. Nah, berkembanglah kepercayaan ini sampai sekarang, di mana sebutan Hindu ini bersumber dari bangsa Persia yang melakukan perdagangan ke lembah Sungai Sindu, di mana pelafalan bangsa Persia yang tidak bisa menyebutkan lafal S. Ya, jadi berkembanglah agama Sindu ini atau kepercayaan Sindu ini dibawa oleh bangsa Persia ke belahan dunia yang lain dengan sebutan Hindu. Nah, itulah asal mula nama Hindu, nama agama Hindu. Perkembangan agama Hindu di India melalui beberapa zaman atau fase. Jadi setiap zaman itu dibedakan antara yang satu dengan yang lain. Yang pertama ada zaman Weda. Zaman Weda ini berlangsung dari 2000 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi. Zaman ini dimulai dengan datangnya bangsa Arya ke India dengan menempati lembah Sungai Sindu yang dikenal dengan nama Punjab atau daerah 5 aliran sungai. Bangsa Arya yang tergolong ras Indo-Eropa yang terkenal sebagai bangsa yang gemar mengembara tetapi cerdas, tangguh, dan terampil. Selanjutnya, pada zaman ini merupakan zaman mulainya penulisan Wahyu Suci yang pertama, yaitu Rigveda, di mana kehidupan beragama pada zaman ini didasarkan atas ajaran-ajaran yang tercantum pada Weda Samhita yang lebih banyak menekankan pada pembacaan perapalan ayat-ayat Weda secara oral, yaitu dengan menyanyikan dan mendengarkan secara berkelompok. Di mana Weda sendiri adalah kitab suci agama Hindu yang diturunkan oleh Ida Sanyang Widiwasa kepada umat Hindu melalui para resi yang kita kenal dengan sebutan Sapta Resi. Nah, zaman yang kedua adalah zaman Brahmana, berlangsung dari 1000 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Zaman ini merupakan awal munculnya kitab Brahmana yang merupakan bagian dari Weda Sruti yang disebut dengan Karma Kanda. Kitab ini memuat himpunan doa-doa serta penjelasan upacara korban dan kewajiban keagamaan. Oleh karena itu, keberadaan umat Hindu pada zaman Brahmana ini didominasi oleh pelaksanaan upacara keagamaan dalam bentuk upacara korban. Perkembangan agama Hindu pada zaman Brahmana ini merupakan peralihan dari zaman Weda ke zaman Brahmana, di mana kehidupan orang-orang pada zaman ini betul-betul berpusat pada kearifan rohani, terutama dalam bentuk upacara korban. Di mana ciri-ciri zaman Brahmana sebagai berikut. Yang pertama, upacara korban atau yatnya yang mendominir kegiatan umat Hindu. Yang kedua, para Brahmana menjadi golongan yang paling berkuasa. Yang ketiga, munculnya perkembangan kelompok-kelompok masyarakat yang sangat tajam dengan berjenis-jenis peseraman. Yang ketiga, dewa-dewa menjadi berkembang fungsinya. Yang kelima, munculnya bermacam-macam kitab sutra atau kitab penuntun pelaksanaan upacara korban. Nah, itulah ciri
perkembangan zaman Brahmana, perkembangan agama Hindu di India di zaman Brahmana. Yang ketiga, Upanishad. Zaman Upanishad ini merupakan reaksi terhadap yang terjadi pada zaman Brahmana, di mana sejalan dengan berjalannya waktu, agama Hindu terus berkembang, yang meskipun pada akhirnya umat terpecah mengikuti aliran yang berbeda, di mana secara keseluruhan disebut dengan aliran Nawadarsana, yaitu 6 aliran yang tergabung dalam kelompok Astika, yaitu kelompok yang masih menerima Weda sebagai kitab suci agama Hindu, dan 2 kelompok lainnya tergabung dalam kelompok Nastika, yaitu kelompok yang menolak Weda sebagai kitab suci agama Hindu. Aliran Nastika inilah secara otomatis keluar dari agama Hindu, sedangkan aliran Astika tetap mengikuti agama Hindu dan kembali pada Weda sebagai sumber segalanya. Nah, kelompok yang tergolong Astika disebut Saddarsana. Ada yang Nyaya, Vaiseka, Mimamsa, Samkhya, Yoga, dan Vedanta. Sedangkan kelompok yang tergolong Nastika meliputi Buddha, Charvaka, dan Jaina. Setelah zaman Upanishad itu, perkembangan agama Hindu mulai mengalami banyak reformasi di India sendiri. Nah, keempat ada zaman reformasi Hindu yang berlangsung dari 700 Masehi sampai 1200 Masehi. Dalam perjalanan sejarah berikutnya, terjadilah pembaruan dalam agama Hindu. Hal ini terjadi karena munculnya banyak sekte. Di zaman Upanishad kemarin terjadi perpecahan, yaitu ada yang Nastika dan Astika. Jadi, karena terjadinya banyak sekte itu, lahirlah agama Buddha, ya, yang membawa pengaruh kuat di India. Banyak sekte juga menimbulkan banyak pertentangan. Selain itu muncul pula agama Buddha yang tidak mengakui ajaran Weda. Jadi ada agama Buddha yang masih mengakui ajaran Weda, dan ada juga agama Buddha yang sudah tidak lagi mengakui ajaran Weda. Sehingga mendorong Sangcharya melakukan pembaruan besar dalam agama Hindu di India. Karena itu, zaman ini juga disebut zaman Sangkaracarya atau zaman reformasi agama Hindu di India. Jadi terjadi pembaharuan kembali agar umat Hindu tidak banyak yang meninggalkan agama Hindu itu sendiri. Berikutnya ada zaman gerakan bakti. Ini berlangsung di 1200 Masehi sampai 1800 Masehi. Zaman ini terjadi saat penjajahan yang dilakukan oleh banyak sultan di India. Salah satunya oleh Sultan Aurangzeb yang ingin menjadikan India sebagai negara Islam. Di mana hal ini berdampak pada prinsip serta ide dari agama Islam yang kuat, yang mendapat perlawanan itu didominasi oleh sekte Vaisnava yang dikenal dengan gerakan bakti. Jadi sudah muncul agama baru, yaitu agama Islam yang ingin menjadikan India sebagai agama Islam. Nah, muncullah perlawanan yang didominasi oleh sekte Vaisnava. Dan gerakan perlawanannya ini dikenal dengan sebutan gerakan bakti. Dengan ciri-ciri gerakan sebagai berikut. Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepadanya lah orang memuja. Yang ketiga, moksa dicapai melalui bakti. Yang ketiga, hanya guru sejati yang dapat memberikan tuntunan. Yang keempat, mengutamakan pemujaan kepada Rama atau Krishna.
Yang kelima, semua manusia adalah sama. Yang keenam, menghilangkan kepercayaan yang membabi buta. Yang ketujuh, menentang kepercayaan yang tidak berguna dan ritual yang bersifat pamer. Nah, itulah ciri gerakan bakti yang terjadi pada perkembangan agama Hindu di India. Yang keenam, ada zaman gerakan Hindu modern. Ini terjadi di 1800 sampai 1947 Masehi. Gerakan Hindu modern muncul karena banyaknya penganut Hindu yang dikonversi ke agama Kristen. Nah, seperti kita tahu, di India juga pernah dijajah oleh bangsa asing, yaitu oleh Inggris, yang memunculkan banyak sarjana Hindu yang berkeinginan untuk membangun agama Hindu yang berwajah baru. Dan modern dengan jalan menggabungkan ajaran Hindu dengan Islam dan Kristen yang dipandang baik dan cocok dengan nilai-nilai modern. Gerakan pembaruan ini disebut gerakan Hindu modern yang dipelopori oleh Raja Ram Mohan Rai sejak tahun 1850 Masehi. Namun gerakan ini mengalami kegagalan karena Hindu di India masih melaksanakan ajaran agama seperti yang diwarisi secara turun-temurun. Selanjutnya, setelah India merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947, gerakan kebangkitan agama Hindu kembali bangkit dengan ditandai bermunculannya orang-orang suci seperti Swami, Baba, dan lain-lainnya. Mereka mendirikan suatu organisasi menyebarkan agama Hindu modern dalam wujud baru yang lebih segar dan berpandangan jauh ke depan, berdasarkan penafsiran mereka sendiri. Tokoh pembaruan agama Hindu yang sangat besar sekali pengaruhnya adalah Mahatma Gandhi, di mana ajarannya adalah monisme, satyagraha, dan ahimsa. Nah, itu sejarah perkembangan agama Hindu yang terjadi di India. Jadi, tidak hanya dari munculnya agama Hindu di India, banyak terjadi pasang surutnya. Oke. Nah, silakan anak-anak mengerjakan tugas yang telah diunggah pada classroom kalian masing-masing. Kata sih karena sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Saya tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan Om Santi 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 Om. Selamat belajar dari rumah.